Semua orang itu harus punya ini, karena ini itu bisa sebagai survival kit, alat bertahan hidup. Jadi apa sih yang harus dipunyainya? Itu adalah yang namanya hobi, passion, terus apa lagi, minat. Nah sebenarnya ya, kalau gue tuh punya sebutan sendiri, gue sebutnya surga. Jadi segala hal yang bisa bikin gue seneng banget atau suka banget tuh gue sebutnya surga. Dan semakin banyak lu punya surga versi lu tuh akan semakin punya banyak alat bertahan hidup gitu. Dan lu tuh harus punya hobi, karena apalagi kalau misalkan lu tuh gini loh, sebenarnya kalau lu sadarin ya, bahkan dari misalkan dari lu belum punya pasangan sampai lu punya pasangan, sampai lu married sekalipun, bahkan ketika lu jadi orang tua pun, atau ketika lu jadi nenek dan kakek, itu tuh lu bakalan hidup tuh ada masa-masa lu sendiri. Jadi biar lu tuh nggak jadi orang yang suka ganggu, terus nggak jadi orang yang nyebelin, yang maksa-maksa orang buat bahagiain lu harus punya kebahagiaan sendiri juga gitu. Nah seperti hobi, passion gitu. Kayak maksudnya tuh ketika biar kalau lu lagi sendiri lu bisa tetap happy, kalau lu ketemu orang lain pun lu happy gitu. Jadi jangan lu cuma happy kalau ketemu sama orang lain. Terus orang yang punya hobi dan orang yang menyukai sesuatu dengan sepenuh hati tuh keren gitu. Dan lu harus percaya diri sama hobi lu gitu. Yang penting nggak ngerugiin orang lain, nggak nyusahin orang lain, nggak jahat sama orang lain, dan nggak kriminal. Bahkan kalau misalkan hobi lu ibadah, ya udah nggak apa-apa, lu harus bangga pokoknya. Karena sebenarnya ya, kalau lu nya sendiri nggak bangga sama hobi lu, orang lain juga ngeliatnya tuh nggak keren gitu. Karena ya lu tuh tidak punya, kayak nggak ada apa ya, jadi lu tuh tidak memberikan sebuah apa ya, aduh gue lupa lagi mau ngomong apa. Lu nggak memberikan sentuhan hidup gitu di dalam hobi lo kalau lo tidak menyukai sendiri hobi lo dan gak bangga. Dan semakin banyak lo punya hobi, itu bakal semakin bagus sebenarnya. Atau kalaupun lo nggak punya banyak tapi dalamin banget gitu. Dan kayaknya kalaupun gue punya anak, gue bakal bebasin dia suka sama apapun, dan gue bakal bilang dia boleh jadi apapun yang dia suka asal dia jadi yang terbaik gitu. Dan karena biasanya bisa mendatangkan rezeki juga sih kalau dari situ. Dan jangan pernah kayak meremehkan hobi kalian sendiri. Dan oh iya, kalian tuh harus punya mindset yang kayak nih ya, mindset orang yang punya kematangan emosional itu. Kalau misalkan dia suka sesuatu, dia bisa suka banget sama sesuatu, tapi dia juga bisa menghargai dan tidak merendahkan kesukaan orang lain gitu, walaupun berbeda. Jadi kalau orang yang berpikiran sempit itu, kalau suka sesuatu itu mereka merendahkan kesukaan orang lain. Tapi kalau misalkan orang yang pikirannya luas itu, kalau suka sesuatu, dia bisa suka sesuatu tapi dia tidak merendahkan dan bisa menghargai kesukaan orang lain. Bahkan bakalan ngerasa bahwa kita bisa belajar dari kesukaan orang lain gitu. Nggak seru banget semuanya sukanya sama kan. Terus itu apalagi kalau misalkan kalian cewek ya, cowok tuh nggak suka kalau misalkan lagi kerja gitu, terus lu tuh ganggu mulu gitu, karena lu nggak punya
hobi atau nggak punya kesukaan tuh cowok tuh nggak suka gitu, dan lu juga jadi kesulitan untuk mensupport pasangan lu kalau misalkan ya lu nya juga nggak, lu nya tuh maksudnya nggak bisa tenang gitu kalau lagi sendirian. Karena yang gue bilang pasti ada masa-masa selalu lu tuh ada sendirian, jadi kegiatannya tuh kira-kira yang misalkan gini, yang kalau lu lakuin lu seneng banget, terus kayak contoh kegiatannya tuh bisa bikin lu lupa waktu gitu, kayak ada tantangannya tapi lu suka, terus kayak intens tapi lu relax gitu, itu tuh namanya flow state. Flow state deh kayaknya dibacanya flow state. Nanti jadi flow state tuh kayak gitu, jadi lu ngerasa ada tantangan tapi lu tuh suka gitu, dan kayak waktu tuh nggak berasa, terus kayak lu tuh punya dunia lu sendiri gitu. Nah itu namanya bagus tuh kegiatannya gitu, apalagi kalau misalnya yang bermanfaat gitu, minimal buat lu sendiri aja, dan cari kegiatan tuh yang positif supaya hasilnya juga positif gitu. Tapi kalau misalkan positif tuh menurut lu ya boleh gitu, tapi kalau bisa tuh ya pokoknya lu kan cerdas nih ya, tahu dan bisa mengarahkan diri lu, ya arahin lah diri lu gitu ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang lu pegang gitu, kayak gitu. Jadi biar lu juga nggak akan dimarahin orang gitu, karena kayak ya ribet gitu, suka ganggu atau nggak yang nyantai atau tenang kalau lagi ditinggal gitu. Jangan sampai kayak kalau lu lagi ditinggalin tuh lu tuh kayak orang yang bingung gitu mau ngapain gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Lu tuh harus yang gue bilang, semakin banyak lu punya list kesukaan, itu bakal membuat lu tuh akan semakin ya sehat gitu, baik untuk diri lu maupun orang sekitar lu, sehat secara mental gitu. Karena kan lu jadinya ya lu juga bisa memberikan orang juga ruang untuk ngelakuin yang orangnya suka gitu atau pasangan lu suka, karena lu pun punya kegiatan yang lu suka sendiri juga kok gitu. Ya gitu ya. Biasanya orang lebih keren sih kalau punya hobi. Jadi jangan sampai lu tuh no life gitu. No life tuh tidak ada kehidupan gitu, tidak punya kehidupan sendiri juga gitu. Jadi pokoknya biasanya orangnya bakal mengganggu sih kalau yang kayak gitu. Jadi lu harus selalu punya kehidupan sendiri juga gitu, yang lu ciptakan, yang dimana lu juga punya surga sendiri, terus lu punya kesenangan sendiri. Dan biasanya orang tuh menderita karena mereka tuh ngejar-ngejar dan nyari kesenangan gitu ya kan. Jadi mulai sekarang lu juga selain mengharapkan kesenangan dari eksternal, lu coba bisa kreatif menciptakan kesenangan lu sendiri juga gitu. Jadi lu tuh sekarang double, lu diri lu sendiri bisa nyiptain, lu juga bisa dapat dari luar gitu, kayak gitu. Dan hobi dan surga ini dan flow state ini juga akan sangat membantu lu di masa-masa sulit, ketika lu melalui masa-masa sulit gitu. Jadi lu tuh akan lebih tangguh, karena mau terjadi masalah sesulit apapun, mau dunia ini tuh gonjang ganjing, mau lu lagi seterpuruk apapun, lu tuh selalu punya ide, jadinya lu selalu punya tetap surga lu sendiri. Lu harus tetap bisa ngelakuin banyak hal gitu, terus juga lu jadinya nggak terjebak sama dopamin yang ada di handphone lu. Jadi nggak kecanduan handphone karena lu banyak banget punya kegiatan gitu. Lu juga jadinya
punya ketergantungan yang sehat kalaupun sama orang lain gitu. Nggak yang maksa-maksa orang lain bahagiain lo gitu. Gak bakal ya kalau lu dikasih kebahagiaan lu makasih gitu, makasih banget. Cuman kalaupun nggak ada ya lu nggak maksa gitu. Kalau orangnya nggak mau bahagiain lu nggak akan maksa gitu, karena yang gue bilang lu punya banyak surga dan kebahagiaan sendiri gitu. Kan biasanya orang tuh kalau ngelaluin masa-masa sulit, kalau nggak punya banyak kegiatan yang positif, entah itu hobi, passion, atau nggak punya banyak surga, itu biasanya lebih berat ngelaluinnya sih, karena kan otaknya tuh terfokus terus gitu, dan jadinya nggak ada kegiatan atau gerakan juga, dan itu biasanya lebih berat sih. Ingat ya, harus hal yang memang positif dan baik, karena supaya bisa jadi obat ketika di masa-masa sulit lo itu. Jadi supaya lo tuh kalaupun di masa-masa sulit atau masa-masa berat apapun, lo tidak punya dorongan untuk merusak diri sendiri maupun merusak orang lain, atau menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain gitu.